yang Elena harapkan tidak akan pernah tiba akhirnya muncul juga. Elena sudah memakai kebaya berwarna putih dengan rambut yang disanggul dengan bunga-bunga serta sebuah mahkota yang menghiasi kepalanya. Wajahnya dirias natural, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis sesuai permintaan Elena. 30 menit lagi, akad akan dilaksanakan di rumahnya sesuai permintaan El sendiri. Gadis itu memang meminta, khusus ijab qabul pernikahannya, ia ingin agar dilakukan di rumahnya agar Elena merasa bahwa kedua almarhum orang tuanya berada di sisi El di hari yang istimewa ini. Elena masih memandang wajahnya di depan cermin sambil memantapkan hati untuk tidak menangis dan menyesali segala sesuatu yang akan terjadi hari ini ataupun nanti. El, udah siap? Suara Nadia memecah lamunan Elena. Elena menatap Nadia lewat pantulan cermin di hadapannya. Udah, mereka udah datang? Nadia mengangguk. Iya, turun sekarang yuk. Elena menutup matanya sesaat lalu menarik nafas dalam-dalam sebelum berdiri dan berjalan ke arah Nadia. Yuk, Elena menggenggam tangan Nadia erat sebelum keduanya melangkah meninggalkan kamar Elena. El, jangan gugup ya. Diva yang menunggu di depan kamar langsung merangkul Elena. Iya, Elena tersenyum. Selamat menikah ya sayangnya aku. Jangan lupa bikin anak yang banyak. Celetuk Putri girang. Ih, apaan sih? Elena mencubit lengan Putri gemas. Sakit, El, gerutu Putri. Akhirnya, Elena menuruni anak tangga dengan dituntun oleh ketiga sahabat baiknya. Semua yang hadir di tempat itu mendadak mengunci tatapan mereka pada sosok gadis mungil yang terlihat sangat cantik hari ini. Tak terkecuali Bima, yang sudah lebih dulu duduk di depan penghulu. Pandangan pria itu bahkan tidak berkedip sama sekali saat melihat calon istrinya hari ini. Apa dia benar-benar bocah tengil yang biasanya? Atau jangan-jangan ada yang menukar calon istrinya? Tidak mungkin kan, si bocah tengil bisa berubah secantik ini. Kemana wajah judes yang selalu Bima lihat? Yang terlihat sekarang adalah seorang gadis yang sangat cantik, lucu, dan terlihat mengemaskan. Rasanya Bima sedang melihat boneka asli yang hidup. Kesadaran Bima baru kembali setelah Elena sudah duduk tepat di sampingnya dan Pak Penghulu mulai mengucapkan permulaan ijab qabul. Setelah mengucapkan ijab qabul dalam sekali tarikan nafas, seluruh yang hadir di sana segera bertepuk tangan bahagia. Bagaimana para saksi? Sah? Sah! Seluruh yang hadir menjawab serentak. Elena hanya bisa menunduk dan sesekali menyeka air mata yang keluar. Bima yang melihat Elena berusaha memalingkan wajahnya, berpura-pura tidak tahu bahwa bocah tengil yang sekarang sah menjadi istrinya itu sedang menangis. Setelah memasangkan cincin ke jari manis pasangan secara bergantian, Elena mencium tangan Bima dengan hormat, pertanda bahwa manusia kutub itu sudah menjadi imam baginya mulai sekarang. Selamat ya, El. Nadia memeluk Elena erat sambil berkaca-kaca. Makasih ya. Elena mengelus punggung Nadia lembut. El, aku doakan kamu dan Pak Bima selalu bahagia. Jangan suka berantem lagi ya, ujar Diva tersenyum. Elena hanya ikut tersenyum. Namun, senyuman itu tak bertahan lama ketika melihat Putri yang menangis sesenggukan di belakang Diva. Loh, Putri kok nangis? Kenapa? Tanya Elena khawatir. Putri gak apa-apa, El. Putri cuma bahagia lihat El nikah. Putri cuma terharu. Putri berusaha menyeka air matanya. Dengan cepat, Elena menyambar tubuh Putri dan membawanya ke dalam pelukan Elena. Sedangkan Bima yang dari tadi di samping Elena hanya berdejik kesal. Dasar bocah-bocah TK, gumam Bima. Malam harinya dilanjut dengan resepsi. Kali ini Elena memakai gaun pengantin yang dulu dipesan di butik Nyonya Diana. Malam ini, Elena benar-benar terlihat seperti seorang putri dari negeri dongeng. Ternyata kamu cantik juga, El.
puji Elena sendiri di depan cermin. Ia tersenyum sambil memperhatikan gaun yang dipakainya. Benar-benar melekat sempurna di tubuh El. Ayo turun, ngapain senyum-senyum sendiri di depan cermin? Suara menyebalkan Bima terdengar dari belakang, membuyarkan segala kesenangan yang baru ia nikmati beberapa menit yang lalu. Elena segera berbalik sambil berdecak kesal. Apa sih pak? Gak bisa lihat orang seneng apa? Kamu pikir kamu cantik pakai baju itu? Bajunya sih cantik, tapi orangnya enggak. Oh iya? Kalau saya nggak cantik, terus ngapain bapak dari tadi pagi lihat saya sampai segitunya? Maksud kamu? Bima kini mulai gugup. Tidak mungkin kan si bocah tengil ini memperhatikan ekspresinya tadi pagi? Bapak pikir saya nggak lihat ekspresi bapak pas lihat saya tadi pagi? Bola mata bapak aja hampir jatuh keluar loh. Elena masih menyerang Bima. Aduh, ketahuan. Mana mungkin? Kamu aja yang kepedean. Bima segera berdalih dan membuang muka agar El tidak melihat rona wajahnya yang sudah memerah. El melipat kedua tangannya di depan dadanya sambil menatap sinis ke arah Bima. Hah? Bapak pikir saya buta? Saya tahu bapak ngeliatin saya. Kalau emang bapak pikir saya cantik bilang aja. Gak usah gengsi gitu. Harga diri bapak gak akan jatuh kalau hanya memuji saya kok. Siapa bilang saya liatin kamu? Sama sekali enggak tuh. Kamu aja yang kepedean. Emang ada cowok menatap sinis ke arah Bima. Hah? Bapak pikir saya buta? Saya tahu bapak ngeliatin saya. Kalau emang bapak pikir saya cantik bilang aja. Gak usah gengsi gitu. Harga diri bapak gak akan jatuh kalau hanya memuji saya kok. Siapa bilang saya liatin kamu? Sama sekali enggak tuh. Kamu aja yang kepedean. Emang ada cowok yang pernah bilang kamu cantik? Kali ini Bima benar-benar panas. Ia akan benar-benar malu jika ia harus mengaku bahwa tadi pagi dan sekarang Elena sama-sama tetap sangat cantik dan menawan. Banyak. Dari saya SMP sampai sekarang, saya selalu dibilang cantik sama teman cowok saya. Itu kan dulu. Salah Bima. Bapak nggak dengar kata sekarang di kalimat saya ya? Berarti bukan cuma dulu Bapak Bima Dirgandara? Elena memutar bola matanya jengah. Si manusia kutub belum minum aqua ya? Kok bisanya nggak fokus dengan kalimat Elena? Emangnya siapa yang bilang kamu cantik baru-baru ini? Bima menantang. Paling si bocah tengil ini cuma bercanda, pikir Bima. Mas Andra, ujar Elena enteng. Dik. Tiba-tiba saja Bima membeku sebentar. Sepertinya ia benar-benar akan berubah menjadi manusia kutub saat ini juga. Kapan Andra mengatakan itu? Itu artinya Andra dan Elena pernah jalan bersama tanpa Bima tahu. Berarti Andra benar-benar menyukai si bocah tengil miliknya. Tunggu, Bima berpikir ada yang salah di sini. Miliknya? Sejak kapan Bima berpikir bahwa Elena miliknya? Bukankah sudah tertulis jelas di kontrak bahwa Bima tidak akan cemburu jika Elena menjalin hubungan dengan siapapun? Ditambah lagi, itu adalah usulan gilanya sendiri. Tapi apa sekarang? Sepertinya Bima harus membaca kontrak itu lagi. Sejak kapan kamu akrab sama Andra? Pada akhirnya Bima tetap tidak bisa mengabaikan perasaannya. El terlihat berpikir sejenak. Gak lama, saya sama Mas Andra baru 2 kali ketemu sih. Terakhir cuma nganterin saya ke tempat kerja. Oke, Bima sekarang merasa sedikit kesal. Membayangkan Andra dan Elena berdua saja di dalam mobil membuat darah tinggi Bima sepertinya kumat. Kamu boleh dekat sama lelaki manapun, atau menjalin hubungan dengan siapapun di luar sana. Tapi jangan sama Andra. Dia itu sepupu saya. Apa kata orang nanti? Saya nggak ada hubungan apapun dengan Mas Andra. Bantah Elena tegas. Bima menghela nafas. Mending sekarang kita turun. Pegang lengan saya. El menuruti perintah Bima. Kini mereka sudah melangkah bersama menuju ke ballroom hotel yang terletak di lantai 4 milik ayah Bima. Raut tegang terlihat jelas di wajah Elena saat ia dan Bima berada di dalam lift. Bima yang menyadari itu segera menenangkan Elena meski dengan sikap seolah tak peduli. Namanya juga jaga image. Jangan tegang, kamu cukup senyum aja ke orang-orang.
Dan tetap pegang lengan saya biar kamu gak takut. Sisanya percaya sama saya, biar saya yang hadapi pertanyaan mereka nanti. Elena menoleh menatap Bima di sampingnya sambil tersenyum. Makasih, Pak. Dan disinilah mereka. Saat pintu lift terbuka, sambutan tepuk tangan meriah sudah menyambut keduanya dengan riuh. Elena berusaha menampilkan senyuman semanis mungkin sambil mempererat cengkraman tangannya di lengan Bima. Baru kali ini, Elena merasa diperhatikan dengan penuh kekaguman dari banyak orang. Dan itu membuat El semakin gugup. Yang pertama menyambut kedatangan mereka adalah Nyonya Puspa dan Tuan Satya yang langsung memeluk mereka bergantian. Selamat datang di keluarga Dirgantara, sayang. Ucap Nyonya Puspa sambil menggenggam erat tangan Elena. Makasih, Tante. Bukan Tante, sayang, tapi Mama. Mulai sekarang kamu panggil saya Mama. Kamu anak Mama juga sekarang. Iya, Ma. Ada sedikit rasa haru yang dirasakan El ketika Nyonya Puspa menyebut ia sebagai anak. Kata yang sudah lama El tidak pernah dengar itu sukses membuat ia kembali menangis. Ada apa, sayang? Tanya Nyonya Puspa khawatir. El segera menyeka air matanya lalu menggeleng. El cuma terharu. Akhirnya setelah sekian lama, El punya orang tua lagi. Mendengar itu, Tuan Satya dan Nyonya Puspa saling tatap dengan perasaan terharu. Tuan Satya segera mengusap pipi El lembut. Sudah, Nak, jangan menangis. Mulai sekarang kamu gak usah kesepian lagi. Ada Mama, Papa, dan tentunya Bima yang akan sayang sama kamu. Makasih, Pak. Bima yang menyaksikan itu hanya tertegun. Ada ruang kecil di dalam hatinya yang sedikit nyeri saat mendengar kebahagiaan kecil El hanya karena ada orang yang menganggap ia anak setelah orang tuanya tiada. Kini Bima kembali teringat informasi yang Sam berikan sebulan yang lalu. Haruskah Bima menyampaikan pada El tentang semuanya? Tentang kecelakaan orang tuanya yang sebenarnya adalah sebuah sabotase? Walau bagaimanapun, bukankah El berhak tahu? Terima kasih telah mendengarkan.